Jir, kosennya bisa gitu dong. Halo guys, kembali di channel dengan No Art No Eat breakdown episode ketiga dari Ultraman Arc. Ya memang kalau kita udah nonton ini literally episode pertama Arc sih. Cara Yuma dapat kekuatan Arc dari mana, asal-muasal Monohorn, flashback kejadian K-Day, dan sempat ada kemunculan Russian juga ya. Gue sih berharap kedepannya bisa ditunjukin lebih detail ya guys. Karena kadang ngerasa nih yang ditunjukin kayak belum semua loh. Hopefully bisa lah. Kemudian jangan lupa juga di setiap episode kita bakalan diliatin imajinasi Yuma gimana ya. Kemarin Ultra Slash dibikin buat gali lubang, sekarang Kosen bisa dibelokin kayak whip gitu dong. GG cok. Jadi guys, episode ketiga dari Ultraman Arc. Langsung aja check it out. Oke, di awal scene dibuka dengan mimpi Yuma mengenai kejadian K-Day 16 tahun lalu. Ya emang sekarang Yuma diurus sama neneknya doang, sekaligus ini hari pertama dia bakalan join ke Skip ya, bertepatan dengan K-Day. Bahkan neneknya Yuma sempat nemu gambar Yuma yang dulu juga ya guys. Langsung ke opening, dan judul untuk episode hari ini adalah Bebaskan Imajinasimu. Sesampai di kantor Skip cabang kota Hoshimoto, Yuma diperkenalkan dengan Yuppie dan lainnya. Berhubung ini Yuma juga dari kota Hoshimoto, harusnya dia udah tahu wilayah ini gimana lah. Kemudian, mereka mendapatkan telepon dari warga sekitar, ditemukan sebuah fenomena alam. Rincy curiga ini ada hubungan sama kaiju ya guys. Bisa jadi nanti bakal ada kemunculan kaiju loh. Dari Kapten Hiroshiban sendiri mikirnya kayak Yuma juga ya. Mungkin ini cuma fenomena alam doang kali. Kemudian Yuma dan Rin diizinkan untuk istirahat sekaligus membahas mengenai kejadian K-Day 16 tahun lalu. Terus kita dilihatin flashback dari Yuma gimana ya guys? Yang mana ada kemunculan raksasa cahaya yang sedang bertarung dengan kaiju bernama Monogelos. Tapi sayangnya di sini orang tua Yuma harus sampai berkorban sih. Hashire, Yuma. Bahkan Yuma juga pernah diselamatkan oleh raksasa cahaya barusan. Cuma pas diceritain ke yang lain pada gak percaya loh. Mimpi doang kali. Di sini Rin ada nyinggung pengalaman dia tentang K-Day juga, justru itu alasan kenapa dia sampai join ke Skip sih. Tapi sayangnya gak sempat diceritain ya. Tiba-tiba mereka mendapatkan telepon dari Kapten Hiroshiban mengenai kejadian aneh fenomena alam tadi. Kembali ke tempat barusan, fenomena ini memunculkan kaiju bernama Digelos. Ngeliat itu Yuma gimana gak trauma. Bahkan juga berhubungan dengan Monohorn kayak ada resonansi gitu loh. Sehingga Skip ditugaskan untuk mengevakuasi warga sekitar. Jir, ini Digelos nyerangnya kacau banget sih. Cuma karena di sini Yuma keingat sama neneknya langsung OTW ke sana lah. Dalam perjalanan, Yuma bertemu dengan Russian, kemudian raksasa cahaya ini membawa Yuma ke dunia lain dan memberikan Yuma Henshin item agar Yuma bisa berubah menjadi Arc melawan Digelos. Yang pasti secara battle ini Arc bakal agak kesulitan ya guys. Orang Yuma baru pertama kali jadi Ultraman. Tapi dengan Yuma melepaskan imajinasinya, pada akhirnya Digelos berhasil dikalahkan dengan menggunakan Arc Finalized Weak Version. Kosennya dibelok gak tuh? Habis itu ternyata ini cuma mimpi ingatan Yuma doang ya. Bahkan kita diliatin gambar-gambar Yuma dulu loh. Kemudian saat menuju ke kantor Skip, Yuma juga bertemu dengan Shu. Ya memang ini Shu kalau udah ngomongin kopi sifat aslinya langsung keluar sih. Episode ketiga pun habis guys. Oke, overall untuk episode hari ini masih enjoy-enjoy aja ya. Bagus kok. Secara konsep entah kenapa unik loh. Jarang-jarang nih. Biasa mah episode pertama lebih nunjukin pertama kali berubah jadi Ultraman. Sedangkan Arc ini ditunjukinnya baru episode 3 dong. Makanya kalau ada yang bilang episode ketiga itu episode pertama nggak salah sih. Orang emang gitu. Sekaligus di episode hari ini kita udah bisa tahu beberapa hal ya guys. Walaupun masih ada yang perlu diperjelas, tapi hopefully di episode kedepannya bisa lah. Baru episode 3 kok udah berharap semua dijelasin. Di episode minggu depan pun kalau kita lihat lebih fokus ke Rin juga. Sekaligus menjadi debut dari Arc Solis Armor. Asli, pas Yuma tadi nunjukin gambarnya yang dulu itu kayak ngasih clue banget loh. Kurang lebih ini dia poin pentingnya. Yang pertama, nenek Yuma. Gak expect ternyata di episode hari ini neneknya Yuma bakal dimunculin ya guys. Sebenarnya di sinopsis dulu ada disinggung juga sih. Setelah orang tua Yuma menghilang, Yuma pun kemudian akan diurus oleh neneknya. Bahkan dari yang kita tahu ini neneknya sempat jadi relawan di sekolah TK ya. Kalau bisa kedepannya sering-sering dimunculin lah. Ketika Yuma mungkin lagi desperate, neneknya bisa ngasih motivasi buat makin maju. Takutnya ntar malah kayak kakeknya Kanata loh. Karakternya udah bagus tapi kok jarang dimunculin ya. Yuk bisa yuk. Yang kedua, anggota Skip terbaru. Udah jelas banget, ini pertama kali Yuma join ke Skip cabang kota Hoshimoto ya guys. Ya secara tugas sendiri, Yuma akan mendeteksi sebuah fenomena alam ataupun benda. Apakah ada data kaiju yang sesuai, sekaligus mengevakuasi warga sekitar. So far tugasnya Yuma dari episode pertama kemarin masih itu aja ya. Ditambah Yuma asalnya dari kota Hoshimoto juga harusnya udah tahu wilayah ini gimana lah. Yang tiga, flashback kejadian K-Day.
Ya, saat Yuma dan Rin lagi istirahat, di sini Yuma sempat ngomongin kejadian KD 16 tahun lalu juga ya. Ada kemunculan rasa secaya yang sedang melawan Monogelos, orang tua Yuma sayangnya harus berkorban, asal muasal Monohorn dari Monogelos. Itu kalau Yuma gak ditolong ketimpa Monohorn loh. Sebenarnya pas kemarin bahas Warrior of Light Ultraman 80 ada yang sempat komen ya guys. BTW tuh Russian berasa kayak Warrior of Light 80 gak sih bang? Langsung kepikiran lah. Waduh, iya juga ya. Walaupun lagi-lagi ini belum yang terlalu jelas banget ya. Kayaknya buat yang lebih detail ke depannya bisa ditunjukin deh. Nasib orang tua Yuma setelah kejadian barusan gimana. Karena kalau nggak salah yang disinggung tadi cuma Yuma aja ya guys. Dan itu baru dari perspektif Yuma doang loh. Dari Rin, Shu, Kapten Bud sendiri atau warga lain kejadian KD dulu gimana. Apalagi kalau udah ngomongin raksasa cahaya itu kita pasti penasaran sih. Yang keempat, Monogelos dan Digelos. Merupakan kaiju yang muncul saat kejadian KD dan kemudian kembali dengan wujud baru, sekaligus menjadi asal muasal dari Monohorn. Ternyata Monohorn dari sini toh. Walaupun perbedaan ujuk kaiju ini gak terlalu banyak ya guys. Monogelos bentuknya kayak kaiju kaki 4, sedangkan Digelos sekarang kayak bisa berdiri gitu. Yang cukup membuat Yuma kesulitan saat melawannya, tapi berhasil dikalahkan menggunakan Art Finalize. Untuk desainnya ini bisa teman-teman nilai sendiri ya. Gue entah kenapa kalau ngeliat Digelos tuh kayak Zeton versi light loh. Kebanyakan di komen itu pada bilang gitu juga sih. Bang, kok mirip Zeton? Kemudian untuk jurusnya sendiri bisa dibilang bervariasi banget, seperti bisa ngeluarin beam dari kepala, bisa ngeluarin tembakan kecil dari bagian belakang, terus tadi ada petir dari tanduknya, dan yang terakhir jangan lupa ada barrier juga. Yang tak kenapa nih barriernya kayak agak fatal, itu yang ditutupin cuma bagian depan doang loh. Gimana gak kena kosen dari samping? Makanya nih Yuma pinter banget ya guys. Karena dia tahu dari depan ditahan mulu langsung kosen samping aja dah. Tapi tetap yang masih jadi misteri udah pasti Monohorn ya. Pas tadi Digelos muncul kayak ada resonansi gitu. Jangan-jangan tuh kedepannya ada hubungan sama 7 kaiju yang dibilang pas episode pertama kemarin loh. Kita lihat lah. Yang kelima, pertemuan Yuma dan Russian. Anjir, ditarik ke dunia lain kayak Mirror World dong. Dikira Ryuki. Sehingga Yuma bertemu dengan raksasa cahaya ini dan Russian bisa memberikan Henshin item agar Yuma bisa berubah menjadi Art. Walaupun di sini Russian gak sempat nyebut namanya siapa ya. Aku adalah kau dan kau adalah aku. Sozo no Toki Hanate, Yuma. Pertemuannya simple tapi masih oke banget ya guys. Kalau mau lebih bagus lagi kedepannya sering-sering interaksi sih. Yang keenam, imajinasi Yuma. Ini kayaknya di setiap episode memang harus dibahas deh. Entah kenapa Art selalu ada jurus yang cukup mind blowing ya. Setelah kemarin pakai Exa Slash buat Galitana, sekarang Yuma menggunakan Art Finalize dalam weak version. Udah kayak cambuk dong. Yang pastinya ini belum tentu bakalan bekerja ke semua kaiju ya guys. Karena yang fatal emang Digelos sendiri sih. Ngeluarin barrier kok setengah-setengah. Harusnya ditutupin semua lah. Udah gitu kalau teman-teman sadar ledakannya miniatur kayak kaiju Heisei lagi. Waduh, terakhir kali dipakai tuh kalau nggak salah pas series Trigger deh. Pokoknya buat imajinasi yang lainnya kita nantikan ya. Kira-kira pas berubah jadi Solis Armor, Yuma masih bisa lepasin imajinasinya nggak? Yang 7, gambar Yuma. Seperti yang gue bilang tadi, pas lihat gambar Yuma yang dulu, entah kenapa nih kayak ngasih clue banget loh. Kalau kedepannya, Yuma akan mendapatkan kekuatan ini. Tadi pun di gambarnya banyak juga ya guys. Kayak Art Basic Form, Henshin Item, Art Ice Sword, Solis Armor, Luna Armor. Makanya kadang kalau lu pada bingung kenapa Yuma tiba-tiba udah tahu cara berubah pakai Art Laser sama Art Cube, itu sebenarnya udah gak heran sih. Orang yang gambar Yuma sendiri, harusnya dia udah tahu cara berubahnya gimana lah. Bahkan kalau kita sadar, gambar yang ditunjukin Yuma tadi ini belum semua ya. Kayaknya masih ada 2-3 halaman lagi deh. Wah, itu kalau sampai beneran ditunjukin kemungkinan Galaxy Armor sama Art Galaxer ya guys. Entah kenapa gue mikirnya gitu sih. Bisa jadi loh. Terkesan sepele tapi gak salah juga. Orang semua udah dari imajinasi Yuma sendiri. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk breakdown episode ketiga dari Ultraman Art. Menjadi episode pertama, sekaligus di sini kita bisa tahu banyak hal ya. Pokoknya tetap ikutin terus lah. Ini aja kemarin sore di Stage Show Art sampai dapat armor baru dong. Untuk pembahasannya diusahakan hari ini atau enggak besok ya guys. Pengennya hari ini sih. Cuma kalau bisanya besok ya wes dah. Paling segitu aja. Kalau lu pada punya pendapat, koreksi tambahan atau yang lain, bisa komen di bawah. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Art yang lainnya. Bye bye.